Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fanawaina ata'alum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa lintifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'i mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin amin ya rabbal alamin. Teman-teman segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek yang saya hormati Ustaz Ahmad Nu'man, semoga antum semua selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, diberikan kehidupan yang istiqomah hingga akhirnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sudah mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, figur yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk memanggil manusia ke jalan Allah. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara status kegantengan masih lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Hanya karena Nabi Yusuf diceritakan bahwa tangan manusia terpotong-potong bukan artinya beliau yang paling tampan, akan tetapi hijabnya yang dibuka. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, menurut pengakuan Nabi Muhammad SAW sendiri, yang paling mirip dengan saya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dan beliau ini adalah bapaknya para nabi. Meletakkan dua pasak kenabian, yang satu diletakkan di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, pasak yang satunya lagi diletakkan di Palestina. Kemudian yang satu lagi diletakkan di Madinah. Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada sirnya, ada rahasianya. Kita sampai ke dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam kisah Nabi Ismail, ada pelajaran besar yang harus kita kutip dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa jangan pernah putus asa di dalam berdoa. 86 tahun umur Siti Sarah, 90 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam, barulah mereka dikaruniakan seorang anak. Semua itu adalah proses perjuangan dan kesabaran, meniti jalan menuju keridhaan Allah dan berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah kirim 3 malaikat untuk turun memberikan kabar gembira. 3 malaikat yang posisinya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Sang pembawa wahyu, pemberi kabar kepada para nabi, kemudian pengatur rezeki, dan peniup sangkakala. Ini 3 jabatan malaikat yang paling vital, tapi ditinggalkan untuk memberi kabar bukan kepada Nabi Ibrahim secara khusus, tapi kepada Siti Sarah. Fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Jadi prosesnya, malaikat tersebut sebenarnya mau mengadab kaum Nabi Lut di Yordan. Akan tetapi mampir dulu. Mampir jadi tamu ke rumah Nabi Ibrahim yang punya usaha. Salah satu bisnisnya Nabi Ibrahim itu peternakan sapi. Disembelih sapi yang paling muda, yang paling besar, dimasak oleh Siti Sarah, tapi tidak dimakan. Nah, disinilah Bani Israel memiliki riwayat yang sembarangan dan seenaknya. Kalau menurut riwayat-riwayat Israiliyat, para malaikat tersebut makan. Karena memang kebiasaan mereka ini membunuh para nabi dan mencaci maki para malaikat, gitu ya. Akhirnya tidak dimakan dan dikabarkan kepada Siti Sarah bahwa beliau alaihissalam akan memiliki seorang putra yang namanya Ishak. Nah, Nabi Ismail alaihissalam adalah nabi pertama yang berbicara bahasa Arab. Istri Nabi Ismail itu dua-duanya dari keturunan Hadramut. Yang pertama keturunan Amalik, orang-orang raksasa, kaum Ad, yang mereka itu yaskununal ahkaf, tinggal di gunung-gunung tinggi di Hadramut. Kemudian diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu menikahlah Nabi Ismail alaihissalam dengan satu wanita dari Bani Jurhum. Bani Jurhum ini juga Yamani. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan,
saya adalah seorang Yamani. Karena ada nisbat. Nisbat kepada istri Nabi Ismail alaihissalam. Begitu juga Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini nisbat kepada satu kabilah di Yaman yang menjadi sebab bahwa keluarga Imam Bukhari pendahulunya masuk Islam berkat wasilah Al-Ju'fi. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-hikmah Yamaniyah, al-imanu Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Iman itu Yaman, dan hikmah juga ada di Yaman. Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah di Syam kami dan Yaman kami. Itu doa Nabi. Orang-orang Najd mengatakan, wa fi Najdina. Diam Nabi. Najd itu tempat lahirnya Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab itu lahirnya di Najd, di Saudi. Nabi diam. Kemudian Nabi berdoa kembali. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami dengan Yaman, di dalam Yaman kami dan juga Syam kami. Di Palestina, di Yordan, di Suriah, di Lebanon, didoakan oleh Nabi. Wa fi Najdina ya Rasulullah, Nabi diam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami dengan keberadaan, keberkahan yang juga ada pada Yaman dan Syam. Maka orang-orang Najd itu mengatakan, wa fi Najdina ya Rasulullah. Nabi menjawab, dari Najd akan keluar 2 tanduk setan. Jadi ini petunjuk bahwa keberkahan itu akan ada. Dan kebiasaan Nabi Ibrahim menjamu tamu tadi itu dirasakan oleh orang-orang yang datang ke Hadramut. Kadang-kadang datang ke rumah mereka, mereka hanya punya kambing, disembelih itu kambing. Seberapapun kecilnya akan diberikan kepada tamunya. Tidak akan kelaparan orang yang datang bertamu ke daerah sana itu. Nah, kemudian dakwahnya Nabi Ismail alaihissalam adalah terpusat di dalam pengasuhan Masjidil Haram di tanah suci Makkah. Hidup di sana, besar di sana, dan beliau itu dimakamkan di Hatim, tembok Ka'bah, Hijr Ismail bersamaan dengan ibundanya Siti Hajar. Nabi Ishak nanti lahir dan dimakamkan bersama dengan Siti Sarah dan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ketika wafat di Mesir minta untuk dimigrasi jenazahnya pergi ke Palestina. Dimakamkan bersama Siti Sarah, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dimigrasikan pula jenazahnya. Zaman siapa kira-kira? Zaman Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika migrasi, ketika menjadi eksodus dari Mesir menuju Palestina, itu ada jasad Nabi Yusuf alaihissalam yang dibawa dan dimakamkan di Al-Khalil tersebut. Nah, Nabi Ismail alaihissalam menghabiskan umurnya beribadah kepada Allah, dan setelah Nabi Ismail ini tidak ada keturunan beliau yang menjadi nabi hingga datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hikmah yang begitu besar di balik semua itu. Apa hikmahnya? Negeri Arab, khususnya kota Makkah tempat diturunkannya Nabi, itu harus dibuat, mohon maaf, seamoral mungkin. Harus dibuat, mohon maaf, sebejat mungkin. Sekaligus membantah klaim orientalis bahwa Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum yang berpendidikan. Tidak. Mereka tidak mengenal apa itu pendidikan. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan diperjualbelikan. Perempuan boleh dibunuh kapan saja. Najis yang diciptakan dari setan. Pembunuhan merajalela. Permusuhan merajalela. Peperangan terjadi, itu biasa-biasa saja. Penyembahan berhala dan lain sebagainya. Kebejatan merajalela di situ. Namun terjadi juga fatroh, di mana ada gap, tidak diturunkannya risalah, supaya nanti tidak ada orang mengatakan bahwa orang tua Nabi adalah para penghuni neraka. Di satu sisi nanti kita bicara tentang Nabi Ishak alaihissalam, keturunan-keturunan dari Siti Sarah ini itu adalah produsen bagi para nabi. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd.
Allah itu sudah memuliakan Adam, Nuh, Ibrahim dan keturunannya, juga keluarga Imran yang merupakan ayah daripada Siti Maryam alaihi salam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nabi Ismail hidup 137 tahun hingga akhirnya wafat, dimakamkan di Hijr Indal Ka'bah, Hijr Ismail. Di sini kita bisa memahami bahwa setiap orang yang tawaf sebenarnya mereka mengelilingi kuburan. Maka ketika melewati Hijr Ismail, jangan lupa mengucapkan Assalamualaikum ya Sayyidana Ismail wa ya Sayyidatana Hajar. Assalamualaikum Nabiullah Ismail, Assalamualaikum Siti Hajar. Kita harus mengucapkan salam itu karena mereka makam ada di situ. Nah, ini edukasi yang jarang, saya yakin jarang sekali diberikan oleh para travel umroh. Jadi lewat Hijr Ismail itu biasa-biasa saja. Atau lewat di makam Ibrahim, jangan berdoa karena dianggap bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat untuk berdoa. Nah, kita masuk ke dalam kisah Nabi Ishak alaihissalam. Beliau lahir di Syam dan uminya adalah Siti Sarah. Yang malaikat itu datang untuk memberikan kabar gembira bahwa beliau akan memiliki keturunan setelah panjangnya masa kemandulan. Dan Nabi Ishak ini adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak ada pertengkaran dengan orang Yahudi di dalam informasi ini. Bahwa Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama. Kita tidak ada pertikaian dengan mereka di dalam hal ini. Pertikaian yang terjadi antara kita dengan orang-orang Yahudi sebatas bahwa yang disembelih itu bukan Nabi Ismail alaihissalam menurut mereka, tapi ialah Nabi Ishak. Dan ini batil. Nah, kemudian beliau itu diutus kepada Al-Kan'aniyin, keturunan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh punya keturunan-keturunan yang tinggal di Palestina, mereka adalah keturunannya Kan'an. Dan Nabi Ishak alaihissalam ini mengambil tampuk kenabian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fada'watu imtidadun li da'wati Ibrahim alaihissalam wa syahra Ishak bil ilm. Terkenal dengan keilmuannya. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan seorang perempuan yang namanya Siti Rafiqah. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Nabi Ishak ini memiliki seorang putra yang namanya Aish. Riwayat Bani Israel mengatakan bahwa Nabi Ishak ini lebih mencintai Aish daripada Nabi Yakub. Sehingga pada suatu hari ketika Nabi Yakub membawa sebuah hadiah, Nabi Ishak salah sangka mengira bahwa yang membawanya itu Aish. Maka Nabi Ishak menurut Bani Israel mendoakan Nabi Yakub agar memiliki keturunan yang banyak dan soleh. Tak lama berselang datang Aish dan meminta hal yang sama, meminta doa. Rupanya Nabi Ishak mengatakan, oh rupanya saya salah. Nah disitulah terjadi dendam menurut Bani Israel bahwa Aish tersebut hendak membunuh Nabi Yakub dan akhirnya Nabi Yakub diperintahkan oleh Siti Rafiqah untuk mengunjungi tinggal bersama akhwal, saudara-saudara atau paman-paman dari pihak ibunya di Irak karena takut dibunuh oleh kakaknya. Wa hadza buhtanun azim, bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh akal sehat gitu. Bagaimana mungkin Nabi Ishak itu lebih mencintai anak yang tidak menjadi seorang nabi, lebih daripada anak yang menjadi seorang nabi. Nah, dan Nabi Ishak ini hidup ba'da umrin tawil, an mi'ah wa thamanina sanah, umurnya 180 tahun. Wa dafanahu abna'uhu fil Khalil, dimakamkan di Khalil di Palestina, ma'a abihi Ibrahim alaihissalam wa ummihi As-Sayyidah Sarah. Makanya ketika kita setiap sholat, setiap tahiyat kita berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tolong bayangkan, ketika menyebut Alu Muhammad, bayangkan Siti Fatimah, bayangkan Sayyidina Ali, bayangkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bayangkan Sayyidina Abu Bakar, bayangkan Siti Aisyah, bayangkan Sayyidina Umar, bayangkan Siti Hafsah. Ini membutuhkan ilmu. Maka memang ilmu itu mengangkat derajat seseorang melebihi orang yang sekedar beriman tanpa ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena ilmu memberikan rasa ke dalam hati dan jiwa seseorang yang membuatnya itu berpendar cahayanya. Mungkin sama-sama akan masuk ke dalam surga,
Tapi level surganya itu sangat ditentukan dua hal. Yang pertama, seberapa tinggi ilmunya. Yang kedua, seberapa banyak amalnya. Kita semua masuk surga atas rahmat Allah. Udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha biqadri a'malikum. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, tapi bagi-bagilah isi surga itu sesuai dengan amalan kamu. Kita masuk ke dalam kisah Nabi yang ke-10, Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini putranya Nabi Ishak. Beliau lahir di Palestina, ibunya adalah Siti Rafiqah, dan akhirnya pergi ke Heran di Irak kepada paman-pamannya. Kemudian menikah dengan dua orang wanita kakak adik. Wal jam'u bainal ukhtaini kana jaizan fi syari'atihim, dan di zaman itu masih boleh menggabungkan kakak adik, empok sama adiknya boleh dikawinin tuh Bang Anwar. Di zaman itu. Setelah datang Nabi SAW diharamkan. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, diperbolehkan orang menikahi anak perempuan kakak adik yang telah lalu. Adapun sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi diputus syariatnya Bani Israel pada saat itu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang menarik di sini bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam berniat menurut Bani Israel sekali lagi untuk menikahi sang adik yang namanya Rahil karena lebih cantik katanya. Nah, kira-kira gimana itu? Bisa diterima nggak itu? Menikahi karena lebih cantik gitu, alasannya karena lebih cantik pengen gitu, gimana itu ya, karena lebih cantik pengen, akhirnya mengembara kambing 7 tahun. Tapi custom dan uruf di zaman itu, kata pamannya, kamu tidak bisa menikahi sang adik sebelum kamu nikahin sang kakak, kan harusnya dari awal dikasih tahu. Masa Nabi dibohongin kan begitu kan, ini nggak bisa juga kita terima ini. Kemudian akhirnya setelah 7 tahun mengembala, tambah lagi 7 tahun. Setelah menikahi Leah, akhirnya menikah dengan Rahil. Dan dari Rahil inilah melahirkan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan beliau ini memiliki 12 orang anak. Ada data memberikan info bahwa Nabi Ya'qub ini istrinya 4. Yang pertama Siti Leah, kemudian Rahil, yang kedua ini budak. Nah, dari 4 istri ini melahirkan 12 orang keturunan, salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ba'da ma kufa basruhu huznan ala faqdi Yusuf alaihissalam thumma audatil basar ilaihi dhahaba ila Masr li mulaqati waladi Yusuf alaihissalam wa 'asha fi Masr 17 sanatan hatta tawafahu Allah taala an umrin mi'ah wa sab'ah wa arba'ina sanah. Jadi setelah Nabi Ya'qub ini pindah ke Mesir, tinggal di Mesir selama 17 tahun. Yang membawa Nabi Ya'qub ini adalah putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Tinggal di Mesir sampai umurnya 147 tahun dan akhirnya meninggal dan berwasiat kepada anak-anaknya untuk membawa jasadnya dan dimakamkan di Al-Khalil di Palestina. Maka di situ ada makam Siti Sarah, ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Nabi Ishak, ada makam Nabi Ya'qub, dan nanti akan ada makam Nabi Yusuf alaihissalam. Memang dari zaman dulu sebenarnya kalau kita lihat runutannya, coba orang-orang tuh pada ke Mesir. Nabi Ishak ditolak dari Irak, hijrahnya kemana? Ke Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim datang ke Palestina paceklik, datang ke Mesir. Nabi Ya'qub datang ke Mesir ngapain? Paceklik. Mesir itu sebenarnya selalu menjadi solusi bagi Palestina. Sampai zamannya Husni Mubarak, peperangan dengan Zionisme itu masih terjadi. Peperangan tahun 1948 itu masih terjadi. Di mana Mesir berhasil memukul mundur tentara Zionis dari terusan Suez. Peperangan dahsyat sekali itu. Makanya dihabisi dengan Arab Spring. Husni Mubarak, Muammar Gaddafi, dan juga Saddam Hussein. Karena 3 orang ini betul-betul bisa memberikan perlawanan kepada Zionisme. Maka dibikin sistem namanya Arab Spring. Gimana leader-leader yang pemberani ini harus dibunuh. Dan akhirnya ya Libya yang tadinya sekolah gratis, rumah sakit gratis, semua terjamin, kocar kacir. Begitu juga Irak. Begitu juga dengan negara-negara yang lain yang dihabisi oleh Amerika. Maka itulah Nabi SAW bersabda, man kariha min amirihi syai'an
falyasbir. Kalau ada orang benci sama pemerintahannya, hendaknya dia bersabar. Bukan artinya kita menjadi bughat, bukan artinya kita menjadi orang-orang yang memberontak secara tidak sah. Sezalim apapun sebuah pemerintahan, selama dia masih mendirikan sholat, maka ya seperti itulah adanya. Ada yang tanya dengan saya, Bib, ada nggak jalur masuk surga lewat jalur KTP WNI? Nah itu. Saya jawab ada. Gimana breakdownnya itu? Pertama, hak manusia itu ada dua. Ada hak pribadinya dan ada hak umumnya. Yang kita bicarakan adalah tasarrufur ra'i ataupun kebijakan pemerintah. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan kalau ada unta tersandung di Irak, sementara Irak itu jaraknya jauh sekali dari Madinah, maka Umar yang akan bertanggung jawab. Kita kalau jalan di Ciledug, Duri Kosambi, sering banget itu motor kita masuk lubang. Kesandung tuh kita itu. Itu akan ada yang tanggung jawab nih, mohon maaf. Bangga jadi pejabat? Boleh. Tapi hati-hati sama kebijakan. Kenapa? Karena nanti masing-masing itu akan dihadapkan dengan rakyatnya. Di hadapan Allah itu akan dihadapkan dengan rakyatnya. Jumlah pejabat versus jumlah rakyat. Karena pejabat ini dia khalifatullah, pengganti daripada Allah. Negara yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibagikan secara adil dan merata. Nah, ketika ada seorang pemegang pangku kejabatan berbuat zalim, maka pahala mereka itu akan diberikan kepada rakyat yang dizolimi. Rakyat yang tadinya nggak punya pahala, dapat tambahan pahala. Fa anna faniyat hasanatuhum qabla ayaqtiyama alaihi turihat alaihi khotoyahum thumma turiha finnar. Kalau ternyata pahala daripada orang-orang pemangku kebijakan ini telah habis untuk dibagikan kepada rakyat, pejabat katakanlah 20 juta, rakyatnya 200 juta. Maka dosa-dosa rakyat itu ditimpahkan kepada mereka semua. Jadi apabila kita dizolimi di dunia ini, di dalam hal apapun, kita nggak usah sedih. Karena semua itu ada mekanisme di mana Allah akan mengampuni kita. La yazalul bala bil mu'min wa bil mu'minatin wa bil mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa mali hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Dan bala itu akan tetap diberikan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memiliki dosa apapun. Pada dirinya dikasih ujian, pada anaknya dan juga pada hartanya. Naam. Nabi Yusuf alaihissalam ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Karim, orang mulia, Ibnul Karim, anaknya orang mulia, Ibnil Karim, anaknya orang mulia, Ibnil Karim, anaknya orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Beliau lahir di Syam. Nabi Yakub ini punya mukjizat tafsir mimpi dan itu diwariskan kembali oleh putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud. Nabi Yakub senang, namun pada saat yang sama beliau mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf, nggak usah kamu ceritakan apa yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau kita punya kabar baik, jangan diceritain. Sesuatu yang baik yang belum terjadi, kalau diceritain biasanya nggak jadi. Jadi pandai-pandailah kita menyembunyikan rahasia kita itu. Apalagi rahasia rencana kebaikan. Kalau kita punya media sosial, yang follow kita 100.000. Tapi yang nge-like cuma 1.000. Menunjukkan lebih banyak yang kepo daripada yang suka. Begitulah kehidupan kita. Ya, nah. Nabi Yakub alaihissalam punya anak banyak. Dan memang tampak sekali cintanya Nabi Yakub kepada putranya Nabi Yusuf. Maka kakak-kakaknya Nabi Yusuf ini fata'amaru alaihi wa aradu atakhallasa minhu faqala al-ba'du naqtuluhu wa qala al-ba'd nulqihi fi bi'rin fayamut aw ya'khudhu ahadul musafirin wastaqarra ra'yuhum ala hadha. Mereka terbagi dua. Kata kakak-kakaknya yang sebelah kita bunuh aja langsung. Kata yang lain jangan, lemparin aja masuk ke dalam sumur. Ini orang yang jahatnya begini nanti bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang soleh. La tathriba 'alaikum al-yaum. Kata Nabi Yusuf, nggak ada celaan bagi kalian. Dimaafin semua oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ini orang sejahat ini loh. Artinya orang dengan masa lalu yang paling jelek bisa punya masa depan yang paling bagus. Ini mengajarkan kita untuk selalu positif kepada rahmat Allah. Dan itu kalamnya Nabi Yakub, la tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah itu. Wah, nanti ekonomi Indonesia enggak, saya punya Allah. Nanti kamu enggak bisa ini, enggak, saya punya Allah.
Harus kita lawan perasaan-perasaan seperti itu. Saya kan kemarin ngunjungin beberapa rumah sakit tempat saya itu bekerja. Ya karena BPJS ini banyak pengurangan, semua rumah sakit di Indonesia ini terkena imbasnya. Saya bilang, jangan takut karena Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, jangan takut. Harus dilawan perasaan-perasaan seperti itu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kan begitu. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan kerusakan. Kamu akan miskin, kamu nggak bisa apa-apa. Enggak. Kita lawan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah. Maka akhirnya didorong Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur. Setelah izin kakak-kakaknya kepada Nabi Yakub, kata Nabi Yakub, silahkan bawa dengan cara bisyarti hifdhihi minal adha. Silahkan kamu bawa adik kamu Yusuf, tapi tolong dijaga. Setelah didorong, apa yang dilakukan anak-anak Nabi Yakub yang jahat itu? Datang ke Nabi Yakub, bidamin kadhib, bawa bajunya Nabi Yusuf, kemudian dilumuri darah yang palsu. Dan mereka itu mengeluarkan air mata sampai janggutnya basah. Makanya tidak ada ulama menyaratkan taubat itu harus nangis. Nggak ada. Koruptor itu kalau nangis, belum tentu taubat. Kan kemarin rame itu, nangis. Iya, ya nangis kan gitu ada video. Ya nangis itu kan ada kan videonya kan. Digojlokin sama wartawan gitu kan. Nangis, nggak ada. Bahkan Robi'atul Adawiyah itu, beliau pernah melihat ada seorang laki-laki nangis terisak-isak. Wahaznah, sedihnya aku. Qul lahu wa qillata haznah. Law kunta shadiqan fi husnika lan tastati'an tatanaffas. Katanya kasih tahu sama orang ini. Ini tukang bohong, nangis-nangis doang gitu kan. Biasa orang selingkuh nangisnya pas ketahuan tuh biasa itu. Gitu kan. Ya kan? Nangis gitu kan. Saya enggak begini, saya enggak. Tangisan itu palsu. Ya, makanya Syekh Ali Jum'ah kan membreakdown orang yang kena musibah itu ada 3 keadaannya. Yang pertama nangis, yang kedua ketawa, yang ketiga nangis. Yang pertama nangis karena nggak terima. Yang kedua ketawa karena terima dan tahu hakikat. Yang ketiga tahu hakikat tapi tetap nangis menjalankan syariat. Lah kalau orang misalkan mati, anaknya mati, janin mati, hakikatnya apa? Inna siqta la yajurra ummahu bisarorihi idha tabasathu. Janin itu kalau mati, meninggal ya, itu akan menyeret ibunya masuk ke dalam surga. Ini kan doa yang tidak boleh dipanjatkan. Ya Allah bikin saya hamil dan matikan janinnya. Iya. Seandainya akhirnya dibuat oleh Allah begitu, dia harusnya, saya tanya, dia harusnya ketawa apa nangis? Ketawa. Hakikatnya bikin dia harusnya ketawa. Tapi orang yang tinggi itu kumal, orang-orang yang sempurna, dia itu nangis, air matanya keluar, tapi hatinya bahagia dengan keridhaan pada Allah SWT. Dan ini yang dicontohkan sama Nabi ketika Siti Zainab kehilangan putranya kan gitu. Nabi nangis. Mahada ya Rasulullah, ini apa? Ini rahmat dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang penuh rahmat. Akhirnya ja'a ba'du sayyara al-musafirin. Orang-orang yang safar itu datang dan mengulurkan ember mau minum. Tiba-tiba ditarik kok Nabi Yusuf. Nah hebatnya di sini, Allah itu masih hijab. Jadi musafir-musafir itu menjual Nabi Yusuf alaihissalam bithamanin zahid, dengan harga murah. Nggak tahu ini nanti yang dijual jadi raja. Itu. Bayangin prosesnya Nabi Yusuf, anak Nabi masuk sumur. Dijual jadi budak. Budak itu ya sama dengan misalkan kita jualan cabai. Sama kayak kita jualan tomat. Sama kayak kita jualan ya benda-benda biasa. Budak gitu. Anak Nabi masuk sumur, jadi budak, difitnah, masuk penjara. Di penjara justru malah jadi nabi. Di titik yang orang anggap terendah, malah jadi nabi tuh. Keluar dari penjara, jadi menteri, sampai akhirnya jadi raja. Dan bisa bawa semua keluarganya itu. Ini pelajaran hidup ini. Jangan pernah putus asa. Nggak ada di antara kita yang mengalami kisah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak ada. Ya. Kemudian dijual kepada raja ya, apa menteri ya, namanya Al-Aziz gitu. Bilang Al-Aziz kepada istrinya, antara'ahu wa tuhsin tarbiyatahu fa'ajabat bihi faqad habahu Allahu jamalan 'aziman illa anna syaitana waswasa laha fatazayyanat wa aghlaqatil abwab wa qalat li Yusuf haytalak. Faqala Yusuf qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la
yuflihul zalimun. Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf, akhirnya dihiasi oleh setan. Singkat cerita, akhirnya menggoda Nabi Yusuf. Maka pahala yang paling gede salah satunya adalah laki-laki yang ketika mendapatkan godaan dari wanita yang memiliki jabatan dan harta, memiliki kecantikan tapi tidak bergeming. Nah, ini pahalanya besar banget nih. Ya. Kalau digodain, rata-rata lakinya yang godain ini. Bahaya banget ini ya. Nah, maka Siti Zulaikha mengatakan, "Hai talak." Akhirnya Nabi Yusuf kabur, ditarik dari belakang, robek belakang. Pas dibuka pintunya, di depan itu ada Al-Aziz dan satu laki-laki. Nabi Yusuf itu nggak banyak pembelaan, Pak, diam. Jadi yang pertama kali ngebuka suara siapa? Siti Zulaikha. Dia berusaha untuk merayu saya itu. Kata laki-laki tersebut, gini, kalau robek dari depan, Yusuf yang salah. Kalau robek dari belakang, Zulaikha yang salah. Fa'amaruha bil istighfar. Oh, robek dari belakang. Maka diperintahkan untuk beristighfar. Begitu aja, ini suami apa malaikat ini? Istri jelas-jelas selingkuh, dimaafin. Tersebar rumor, gimana sih istri Al-Aziz? Masa sama budak aja mau? Suaminya udah ganteng apa? Akhirnya dipanggil semua sosialitanya, dikasih pisau, dikasih buah. Dipanggil, ya Yusuf keluar. Keluar Nabi Yusuf, mereka akhirnya mengiris-iris tangan mereka sendiri. Tapi fitnahan itu nggak berhenti sampai di situ, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ketemu dua orang. Yang satu tadinya bekerja sebagai penuang air minum untuk raja, yang satu tukang roti. Pada suatu malam mereka berdua mimpi, inni a'siru khamra. Kata yang tukang tuang ini bilang, saya mimpi memeras khamar, memeras arak. Yang satu lagi mengatakan, saya mimpi ada roti di kepala saya dipatukin burung. Nanya sama Nabi Yusuf, ini apa maksudnya? Kata Nabi Yusuf, kan sudah dikasih ta'wil al-ahadith. Tahu Nabi Yusuf itu mimpi. Kamu nanti akan keluar dan kembali diangkat jadi pembantu raja menuangkan minum. Saya titip pesan kalau nanti kamu keluar kasih tahu tentang saya. Dikasih tahu nggak? Nggak. Lupa. Lupa. Orang kan begitu. Ya kan kalau udah senang lupa sama yang baik. Gitu. Nah, akhirnya yang satu yang dipatuk-patukin itu, kamu nanti mati, dibunuh. Ya selesai. Bergulirlah bergulirlah kisah tersebut hingga akhirnya tiba satu masa rajanya mimpi melihat sapi besar gendut keluar dari sungai. 7 sapi diikuti 7 sapi yang badannya krempeng. Yang krempeng ini makan yang gendut. Akhirnya si penuang air itu bilang dia, saya ingat saya punya kawan. Baru inget tuh dia tuh. Saya ingat saya punya kawan. Kan dia dapat ini juga kan. Kalau dia bisa ngerekom orang kan dapat juga tuh royaltinya tuh kan. Itu saya yang ngerekom kan gitu. Itu saya loh yang ngerekom kan gitu kan. Akhirnya dipanggil Nabi Yusuf. Ini maksudnya Mesir akan panen habis-habisan. Banyak sekali hasilnya selama 7 tahun. Tidak usah dihambur-hamburkan. Makanlah seadanya. Karena akan ada 7 tahun paceklik. Disinilah kita akan bisa berjaya. Apa hikmahnya? Mendingan kelihatan miskin daripada kelihatan kaya. Saya tanya nih, mendingan beli emas atau beli mobil? Dua-duanya memang rapih banget. Ya. Iya, iya semua orang pengen dua-duanya, tapi begini loh. Orang beli mobil itu akan jadi undervalue. Kita harus bisa melihat itu. Tapi orang beli emas, 100 gram emas 4-7 bulan yang lalu, itu naik sekarang sampai di angka dalam waktu 7 bulan 60 juta. 7 bulan. Hampir 60 jutaan itu naiknya. Emas, nabung. Nah sementara mobil itu undervalue banget. Ada merek mobil Tiongkok itu yang akhirnya orang-orang pada protes, kenapa kok harganya turun 300 juta, turun 100 juta, undervalue gitu. Jadi inilah sebenarnya masa kita untuk menabung dan berhemat di masa ini sebenarnya. Supaya apa? Nanti kalau naudzubillah suatu hari akan ada masa di mana kita nggak punya apa-apa, ya udah. Jadi akan kelihatan nanti orang yang senangnya flexing, orang yang senangnya ya memamerkan kekayaan itu nanti ya akan habis juga dan ujungnya juga rata-rata ketangkep gitu karena money laundering kan begitu. Nah, ya.
Jadi akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi penasihat. Ini hafizun alim. Merekomendasikan diri sendiri, boleh nggak? Boleh, bukan sombong. Saya ini bisa menjaga dan saya ini punya kompetensi, amanah, kompeten. Bergulir waktu, datang lagi orang dari Palestina pergi ke Mesir. Siapa? Keluarganya Nabi Yusuf. Bunyamin nggak ikut. Nabi Yusuf bilang, nih, saya singkatnya ceritanya, nih saya kasih kamu biji-bijian yang kamu mau, tapi tolong bawa adik kamu ke sini. Saya tahu kamu punya adik kan, bawa ke sini. Kakak-kakaknya tuh udah curiga, tapi belum berani ngomong. Ngerayulah kepada Nabi Yakub, ayah ini kami dapat nih hadiah dari Raja Mesir. Rajanya pengen ngelihat Bunyamin, dibawa. Dibisikin ketika sampai sama Nabi Yusuf, saya ini Yusuf, kamu gak usah takut. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bilang sama pembantunya, masukkan piala raja, tempat minum raja ke kantongnya Bunyamin. Jadi syariat di zaman dulu begini, kalau ada orang maling ketangkep, itu bukan dipotong tangan. Malingnya itu akan berubah secara status sosial dari orang merdeka kepada budak. Akhirnya Bunyamin ditangkap karena dianggap budak. Bingung kan? Barulah di situ saudaranya mengatakan, "Ainnaka anta Yusuf?" Apakah kamu itu Yusuf? Betul, aku adalah Yusuf yang sempat mau kalian bunuh. Sekarang ambil baju saya, bawa ke ayah, insya Allah dia akan melihat. Karena Nabi Yakub itu ada ghisyawah, karena terlalu banyak menangis, matanya jadi tertutup selaput mata sehingga penglihatannya kurang jelas. Ini dalil tabarruk, boleh mencari keberkahan pada benda-benda orang soleh. Syekh Nawawi Banten tuh punya jubah, biasa orang pada pergi ke Tanara buat ngepasin jubahnya Syekh Nawawi Banten gitu. Nah, zaman sekarang tuh kadang-kadang ada yang jualan replika gitu loh, bawa replika sorban Nabi, rambut Nabi, tapi dibilang itu rambut Nabi. Nggak mungkin dikeluarin lah dari Turki itu mah. Nggak mungkin lah seberharga itu bakalan keluar hanya 4 miliar, 8 miliar tuh. Itu sangat kecil sekali gitu ya. Jadi nggak usah dipercaya lah yang seperti itu, pandangan saya gitu ya. Nah walhasil akhirnya Nabi Yakub itu dibawa oleh Nabi Yusuf, dan disitulah semua saudaranya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah bukti bahwasanya mimpi itu terkadang bisa menjadi benar, sebagaimana sabda Nabi, kenabian itu sudah nggak ada illa al-mubasyirat, kecuali kabar-kabar gembira. Wama huwal mubasyirat, apa itu kabar-kabar gembira? Ar-ru'yatus sholihah, mimpi-mimpi kita yang baik. Dan Nabi Yusuf dimakamkan, beliau itu wafat pada umur salasawatis ina sana wa umru khamsan wa sab'un sana. Wafatu tahu Dimash salasawatis ina sana. Ini Nabi Ayub nih. Sebentar. Nabi Yusuf itu wafat pada umur 110 tahun. Jadi lumayan pendek umurnya Nabi Yusuf itu, ya, lumayan pendek. Dan akhirnya dibawa jenazahnya oleh kaumnya Nabi Musa alaihissalam ketika pergi dari Mesir, dimakamkan di Al-Khalil. Jadi ketika kita tahiyat itu bayangkan kalau kita juga ziarah. Saya setiap tahiyat ketika sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, minta keberkahan, saya selalu meminta agar saya diizinkan untuk ziarah kepada mereka. Karena mereka adalah identitas dan bagian dari diri kita. Mohon maaf nih, kalau kita tidak merasa bahwa kisah-kisah para nabi ini adalah bagian dari kehidupan kita, berarti iman kita itu nggak sempurna. Berarti kita orang yang dibatasi dengan pemikiran primordial yang tidak benar, bahwa kita ini hanyalah misalkan suku Sunda, suku Jawa. Enggak, identitas kita jauh lebih daripada itu. Kita punya relasi, kita punya hubungan yang kuat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu jadikanlah bagian dari diri kita. Nabi Ishak jadikanlah bagian dari diri kita. Nabi Ismail bagian dari kita. Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu bagian dari diri kita dan bagian dari keluarga kita. Apa hikmahnya? Pertama, cintailah anak-anak kita. Bimbinglah mereka dengan baik. Saya kalau ketemu anak kecil, dari kecil udah dibawa ke masjid, saya suka berkelakar begini. Kamu ini kok kecil-kecil sudah ke masjid, mau jadi apa gedenya gitu. Ketawa orang tuanya itu. Dari kecil kok sudah ke masjid gitu. Emang gedenya mau jadi apa kan begitu ya. Mau jadi wali ya kamu ya. Dari bayi kok sudah ke masjid. Dari kecil kok sholawatan. Dari bayi kok maulidan. Mau jadi apa gedenya kira-kira itu. Jaga anak-anak kita. Karena tidak ada anak yang berantakan melainkan karena kegagalan daripada
orang tuanya, kebanyakan seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa orang dengan ujian begitu banyak tidak menunjukkan bahwa dia orang yang jelek. Orang baik itu tidak akan lepas dari ujian. Prinsipnya, kalau kita sudah berbuat baik, kemudian keadaan kehidupan itu tidak berpihak kepada diri kita, tolong jangan berhenti jadi orang baik. Belajar dari Nabi Yusuf. Ingat betul Nabi Yusuf, bagaimana anak seorang nabi menjadi seorang budak, masuk ke dalam penjara, difitnah habis-habisan, bangkit menjadi seorang raja, dan pemaaf, memaafkan semua orang-orang yang pernah berusaha membunuhnya. Sehingga akhirnya menjadi sebab ketika Nabi Yakub mengatakan am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an secara khusus. Apakah kamu hadir ketika Yakub akan meninggal dan dia berwasiat kepada keturunan-keturunannya siapa yang akan kamu sembah setelah saya? Maka semua anak-anaknya tadi yang tadinya mau membunuh Nabi Yusuf, yang tadinya menipu ayahnya, yang tadinya ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, mengatakan bahwasanya kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu Ibrahim, Tuhan bapakmu Ismail, dan Tuhan bapakmu Ishak, Tuhan yang satu, dan kami akan berserah diri kepadanya. Jangan putus asa kepada anak, Pak. Jadi ucapan orang tua yang tidak boleh dituruti anak itu cuma satu. Apa? Kamu bukan anakku. Nggak ada itu. Ucapan saudara kandung yang tidak boleh kita dengarkan, kamu bukan saudaraku. Nggak ada. Nggak ada mantan saudara kandung, nggak ada mantan orang tua, dan nggak ada mantan anak. Jangan pernah putus asa. Orang dengan masa lalu yang buruk bisa punya masa depan yang terbaik. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Siti Sarah, untuk Siti Hajar, untuk Nabi Ibrahim, untuk Nabi Ismail, untuk Nabi Ishak, untuk Nabi Yakub, dan juga Nabi Yusuf alaihimussalam. Mudah-mudahan kita kelak bisa berjumpa dengan mereka, mendapatkan nadhrah dan pandangan dari mereka, dan kita diizinkan untuk ziarah ke Baitul Maqdis, kita ziarah ke Masjidil Aqsa, kita ziarah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan kelak kita wafat dijemput oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan rahmat Allah kita bisa berkumpul dengan para nabi dan juga orang-orang solehah yang kita ceritakan kisahnya pada hari ini. Itu menjadi satu bukti keimanan kita kepada Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kunitin salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sya'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.